Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Septian Anggriawan dari kelas B2 jurusan Ekonomi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Geraha Karya. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi mikro, menyebutkan jenis-jenis utility, dan menjelaskan sistem perekonomian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Terdapat beberapa tujuan ekonomi mikro diantaranya yaitu 1. Membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa. Yang kedua, menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya, saya akan menyebutkan jenis-jenis utility. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan dan mengonsumsi bermacam benda atau barang dan jasa, seperti sendal, sepatu, pena, dan kursi. Benda-benda tersebut dikonsumsi dan diperlukan manusia karena memiliki kegunaan atau utilitas. Jadi, kegunaan adalah kemampuan benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegunaan benda ada bermacam-macam. Yang pertama adalah kegunaan dasar, yaitu benda memiliki kegunaan karena dapat digunakan untuk membuat barang lain, seperti tebu menjadi gula dan kapas sebagai bahan membuat benang. Yang kedua adalah kegunaan bentuk, yaitu benda yang memiliki kegunaan bila diubah menjadi bentuk lain. Contohnya kayu diubah menjadi meja dan kain yang diubah menjadi baju. Yang ketiga, kegunaan tempat. Kegunaan tempat yaitu benda memiliki kegunaan bila dipindah ke tempat lain. Contohnya yaitu batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Yang kedua, pasir di desa diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Selanjutnya adalah kegunaan waktu, yaitu benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan waktu. Contoh, payung dan jas hujan menjadi berguna pada saat hujan turun. 2. Obat menjadi berguna pada saat jatuh sakit. Kemudian kegunaan milik, yaitu benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Contoh, ikan di laut menjadi berguna setelah ditangkap. Buku di toko menjadi berguna setelah dibeli. Yang terakhir adalah kegunaan pelayanan, yaitu barang memiliki kegunaan bila ada pelayanan yang diberikan. Contohnya, televisi menjadi berguna bila ada siaran. Angkutan umum menjadi berguna bila diperlukan. Baiklah teman-teman, itulah tadi jenis beserta contoh utility atau kegunaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem perekonomian. Sistem perekonomian merupakan cara yang dipakai suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Dalam setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi pada negaranya. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Pertama, sistem ekonomi tradisional.
Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando dapat didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem komando antara lain Rusia, Republik Rakyat Cina, dan negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Yang terakhir adalah sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia yang tadi saya jelaskan, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara yang dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan bagikan ke teman Anda. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.